Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video pembelajaran matematika. Di video kali ini akan dibahas tentang operasi hitung bentuk aljabar, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Sebelumnya, jangan lupa siapkan buku matematika dan alat tulisnya. Jangan lupa berdoa dan semangat selalu ya. Di video ini akan dibahas tentang 3 hal, yaitu perkalian, pembagian, dan perpangkatan pada operasi hitung bentuk aljabar. Baiklah, kita mulai untuk subtopik yang pertama, perkalian bentuk aljabar. Di sini diberikan 3 sifat-sifat perkalian bentuk aljabar. Ada sifat komutatif, sifat asosiatif, dan sifat distributif. Ini ada beberapa contoh dari perkalian bentuk aljabar. Perhatikan ya. Oke. Yang pertama, 2 dikali A sama dengan 2A. Suatu bilangan jika dikalikan dengan variabel, maka hasilnya adalah bilangan dan variabel itu tersendiri ya. Lanjut nomor 2, 3X dikali Y sama dengan 3XY. Lanjut untuk nomor 3, A dikali A sama dengan A kuadrat. Nomor 4, negatif 2C dikali C sama dengan negatif 2C kuadrat. Nah, untuk bilangannya, bilangan dari C yang pertama itu negatif 2, dan koefisien dari C yang kedua itu adalah 1, maka negatif 2 dikalikan 1 sama dengan negatif 2. Seperti nomor 3, variabelnya sama, terus dikalikan, maka hasilnya variabel itu kuadrat. Oke. Nomor 5 ya. 4 dikali 5 dikali 2 X. Kalikan dulu bilangannya dan koefisien dari X-nya. Berarti 4 kali 5 kali 2 lalu variabel X. Hasilnya 40X. Lanjut yang nomor 6, 3M dikali 6N. Lah, pertama kalikan dulu koefisien dari masing-masing variabel. Dan hasilnya adalah 18MN. Ini ada contoh soal. Sederhanakanlah hasil kali bentuk aljabar dari 4 kali 3A ditambah 2. Jika kalian ingat, sebelumnya dijelaskan tentang sifat distributif. Nah, ini jika dijabarkan merupakan sifat distributif. Nah, cara menjabarkannya, perhatikan ya. 4 dikali 3A ditambah 2. Maka 4 dikali 3A lalu ditambahkan dengan 4 dikali 2 dan hasilnya adalah 12A ditambah 8. Cukup sampai sini. Untuk soal selanjutnya, 3 dikali 5B dikurang 2. Sama seperti langkah soal sebelumnya, kalian bisa menjabarkannya. 3 dikali 5B ditambah 3 dikali negatif 2C. Hasilnya adalah 15B dikurang 6C. Nah, untuk soal ini perkalian dua bentuk aljabar. Perkalian dari bentuk X ditambah 10 dan X ditambah 3. Caranya, kalian harus mengalihkan masing-masing. Seperti ada tanda panah ini, perhatikan caranya. X dikali X ditambah X kalikan dengan 3. Lalu, untuk tanda panah yang hijau, 10 dikalikan dengan X ditambah 10 dikalikan dengan 3. Didapatkan hasil X kuadrat ditambah 3X ditambah 10X ditambah 30. Oke. Terdapat suku-suku sejenis. Yang warna oranye 3X dan yang warna hijau 10X. Nah, ini koefisiennya bisa dijumlahkan, maka hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 13X ditambah 30. Untuk soal yang sejenis, X dikurang 10 dikali dengan X kurang 3. Langkahnya sama, X dikali X ditambah X dikali negatif 3, lalu ditambah, perhatikan yang warna hijau, negatif 10 dikali X ditambah negatif 10 dikali negatif 3.
Oke, paham ya? Nah, dari perkalian tersebut didapatkan hasil X kuadrat ditambah negatif 3X ditambah negatif 10X ditambah 30. Nah, untuk suku sejenisnya negatif 3X ditambah negatif 10X. Hasilnya itu kan negatif 13X. Maka hasil akhirnya adalah X kuadrat dikurang 13X ditambah 30. Kita lanjutkan. Untuk X dikurang 2 dikali X tambah 7. Langkah-langkahnya sama. Nah, X dikali X ditambah X kali 7. Lalu ditambah negatif 2 dikali X ditambah negatif 2 dikali 7. Hasilnya X kuadrat ditambah 7X dikurang 2X dikurang 14. Nah, suku sejenisnya 7X dan negatif 2X. Maka hasil akhirnya adalah X kuadrat ditambah 5X dikurang 14. Lanjut. Negatif X ditambah 1 dikali 3X dikurang 8. Maka cara mengerjakannya adalah negatif X dikali dengan 3X ditambah negatif X dikali dengan negatif 8. Lalu 1 dikali 3X ditambah 1 dikali negatif 8. Maka didapatkan hasil negatif 3X kuadrat ditambah 8X karena negatif kali negatif adalah positif ditambah 3X dikurang 8. Dan hasil akhirnya adalah negatif 3X kuadrat ditambah 11X dikurang 8. Sampai sini paham ya? Kita akan masuk ke subtopik yang kedua, yaitu pembagian bentuk aljabar. Untuk pembagian bentuk aljabar ini, coba perhatikan terdapat 4 contoh soal. Nah, 8X dibagi 2 sama dengan, bilangannya dulu ya, 8 dibagi 2, X. Nah, 8 dibagi 2 sama dengan 4, maka jawabannya 4X. Lanjut soal nomor 2, 2A dibagi A sama dengan, kalian bisa membentuknya menjadi sebuah variabel, menjadi pecahan. Nah, 2A per A. Karena sama-sama memiliki variabel A, nah variabel A-nya bisa dicoret. A dibagi A dan A dibagi A. Sama dengan 2. Lanjut untuk soal nomor 3. 3XY dibagi 2Y. Jika dibentuk pecahan, 3XY per 2Y. Sama dengan, ada variabel Y, bisa saling dicoret, maka hasilnya adalah 3 per 2X. Untuk nomor 4, 6A pangkat 3B kuadrat dibagi 3A kuadrat B sama dengan 6A pangkat 3B kuadrat per 3 kuadrat 3A kuadrat per 3A kuadrat B sama dengan. Nah, untuk yang nomor 4, kalian bisa menjabarkannya. Jika A-nya pangkat 3, maka A-nya ada 3. B-nya pangkat 2, maka B-nya ada 2. Nah, jika sudah dijabarkan, kalian bisa saling mencoret. Nah, yang di bawah penyebutnya itu 3A kuadrat B. Maka, jika di atasnya sama-sama memiliki A-nya ada 2, B-nya 1, kalian bisa saling coret. Maka nanti hasilnya adalah 2AB. 2 itu didapatkan dari 6 bagi 3 ya. Lanjut, ada contoh soal. Sederhanakan hasil bagi bentuk aljabar dari 16A pangkat 3 ditambah 8A kuadrat B dibagi 2A. Nah, ini juga merupakan bagian dari sifat distributif. Nah, caranya kalian harus membaginya satu persatu, yaitu perhatikan tanda panah yang hijau, 16A pangkat 3 dibagi 2A, lalu ditambahkan dengan 8A kuadrat B dibagi dengan 2A. Oke, caranya kalian bisa mengubahnya menjadi bentuk pecahan. Lalu, variabel yang berpangkat itu bisa dijabarkan seperti ini. 16A pangkat 3, maka A-nya ada 3 per 2A. Dan 8A kuadrat B dibagi 2A, berarti A-nya kan ada 2. Maka 8A, A, B. Oke, sekarang karena penyebutnya 2A, nah kalian bisa bagi dengan masing-masing A. Sudah? Lanjut, untuk bilangannya, kalian 16 bagi 2 dan 8 bagi
2. Dan didapatkan hasil 8A kuadrat ditambah 4AB. Untuk soal selanjutnya, sederhanakan hasil bagi bentuk aljabar dari 18A kuadrat B dikurang 9A pangkat 3B kuadrat dibagi 3AB. Caranya sama. Perhatikan pada tanda panahnya. Nah, ini dia. 18A kuadrat B dibagi 3AB. Karena tandanya kurang ya, maka dikurang 9A pangkat 3B kuadrat dibagi 3AB. Kalian bisa bentuk menjadi pecahan, lalu dijabarkan. Nah, 18A kuadrat B, berarti A-nya ada 2, B-nya 1. Lalu 9A pangkat 3B kuadrat, A-nya ada 3, B-nya ada 2. Lalu karena penyebutnya 3AB, ada variabel AB, dan yang di atasnya juga ada variabel AB, kalian bisa coret, oke? Untuk yang 9A pangkat 3B kuadrat, ini juga ada variabel AB-nya. Nah, berarti A1, B1-nya dicoret, oke? Dan didapatkan hasil 18 bagi 3. Karena bersisa A, maka variabelnya A, lalu dikurang dengan 9 dibagi 3. Variabelnya bersisa, A-nya ada 2, berarti A kuadrat, dan 1B. Dan hasil akhirnya 6A dikurang 3A kuadrat B. Lanjut, ini untuk cara yang lain ya, pembagian dua bentuk aljabar. Nah, ini ada dua bentuk aljabar. Jika ada dua bentuk aljabar, nah kalau yang tadi itu masih satu suku ya. Nah, kalau yang ini udah dua bentuk aljabarnya. Nah, cara yang digunakan adalah yaitu pembagian turunan ke bawah atau istilahnya paragopit. Caranya, kalian bisa bentuk seperti ini langkah pertama. Dan langkah keduanya adalah fokus ke X kuadratnya. X kuadrat itu dibagi dengan X. Hasilnya adalah X. Lalu, X dikalikan dengan masing-masing dari X ditambah 20. Dihasilkan X kuadrat ditambah 20X. Selanjutnya, kalian kurangkan dan didapatkan negatif 15X dikurang 300. Nah, fokus lagi ke negatif 15X-nya. Ini dibagi dengan X, maka didapatkan negatif 15. Kita lanjutkan. Negatif 15 tadi dikalikan dengan X ditambah 20. Didapatkan hasil negatif 15X dikurang 300. Oke? Dan hasil akhirnya adalah X dikurang 15. Untuk contoh soalnya, hasil bagi 2X kuadrat ditambah 7X dikurang 15 oleh 2X kurang 3. Oke, perhatikan. Fokus ke 2X kuadratnya. 2X kuadrat ini dibagi dengan X, maka di hasilnya adalah 2X. Lalu 2X ini dikali dengan X, maka hasilnya adalah 2X kuadrat ditambah 10X. Selanjutnya, dikurangkan. Nah, hasilnya adalah negatif 3X. Nah, 15 ini tinggal diturunkan ya. Jadi, negatif 3X dikurang 15. Selanjutnya, negatif 3X dibagi dengan X. Sudah, hasilnya adalah negatif 3. Lalu negatif 3 ini dikalikan dengan X ditambah 5. Hasilnya adalah negatif 3X dikurang 15. Dan hasil akhir dari pembagian tersebut adalah 2X dikurang 3. Lanjut. Contoh berikutnya, hasil bagi dari 6X kuadrat dikurang 7X dikurang 24 oleh 3X dikurang 8. Fokus ke 6X kuadrat, ini dibagi dengan 3X. Hasilnya adalah 6 bagi 3 itu 2. X kuadrat bagi X adalah X. Hasilnya 2X. Lanjut, 2X ini dikali dengan 3X dikurang 8. Hasilnya 6X kuadrat dikurang 16X. Nah, kita udah dapatkan ini. Maka tinggal dikurangkan. Hasilnya
9x. Oke. Nah, negatif 24-nya itu tinggal diturunkan. Lalu 9x ini dikalikan dengan 3x. Hasilnya adalah 3. 3 lalu dikalikan dengan 3x dikurang 8. Hasilnya adalah 9x dikurang 24. Dan hasil dari pembagian tersebut 2x ditambah 3. Kita masuk ke subtopik yang terakhir, yaitu perpangkatan pada bentuk aljabar. Nah, ini adalah menghitung dari nilai variabelnya ya, menghitung pangkat dari variabelnya. Seperti pada perkalian, untuk variabel sejenis itu nanti dijumlahkan, dan pada pembagiannya, variabel sejenisnya itu dikurangkan pada pangkatnya ya. Seperti x pangkat m dikali x pangkat n. Karena ini perkalian, maka bilangan pada pangkatnya itu dijumlahkan, maka x pangkat m ditambah n. Dan untuk pada pembagian, x pangkat m dibagi x pangkat n sama dengan x pangkat m dikurang n. Contoh soal. Oke, untuk perkaliannya. Nomor 1, A dikali A. Sama dengan A itu pangkatnya 1. Namun biasanya untuk pangkat 1 tidak ditulis. Maka A pangkat 1 tambah 1. Hasilnya adalah A pangkat 2. Lanjut nomor 2. 2x kuadrat dikali x. Oke, untuk koefisiennya 2 dikali 1 sama dengan 2. Sekarang untuk bilangan pada pangkatnya. X pangkat 2 berarti bilangannya 2. Dan X pangkat 1. Jadi 2X pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 2X pangkat 3. Lanjut soal nomor 3. M kuadrat ditambah, maksudnya M kuadrat dikali M kuadrat. Oke, ini sama-sama memiliki bilangan pangkatnya itu 2 ya. Maka M 2 ditambah 2. Hasilnya adalah M pangkat 4. Sekarang lanjut soal nomor 4. P kuadrat Q dikali P pangkat 3. Perhatikan. Hanya untuk variabel sejenis. Maka P kuadrat dan P pangkat 3. Nah, bilangannya tinggal dijumlahkan. P pangkat 2 ditambah 3 dikali Q. Nah, Q-nya kan hanya variabel 1 ya. Maksudnya variabel yang pangkatnya 1. Nah, hasilnya adalah P pangkat 5 kali Q. Sekarang pembagian. Perhatikan soal nomor 1. A dibagi A. Nah, bilangan pada pangkatnya itu adalah 1, tapi tidak ditulis ya. Maka A pangkat 1 dikurang 1 sama dengan A pangkat 0. A pangkat 0 itu adalah 1. Untuk nomor 2, 2x kuadrat dibagi x sama dengan 2x pangkat 2 dikurang 1 sama dengan 2x. Nomor 3, P pangkat 3Q dibagi P. Nah, perhatikan pada suku-suku sejenis, maksudnya variabel yang sejenis. Kita berarti mengurangkan yang variabel P-nya, berarti P pangkat 3 dikurang 1 dikali Q. Hasilnya adalah P kuadrat Q. Dan nomor 4, X pangkat 3Y dibagi XY kuadrat. Sama dengan, nah, perhatikan, variabel X, ini pangkatnya 3 dan 1. Dan variabel Y, 1 dan 2. Maka, X pangkat 3 dikurang 1, dan untuk variabel Y-nya, Y pangkat 1 dikurang 2. Nah, didapatkan hasil akhir, X kuadrat Y pangkat negatif 1. Atau untuk pangkat yang negatif itu nanti bentuknya pecahan, jadi X kuadrat per Y. Baiklah, ada contoh soal. Ini perkalian dulu ya. 3A pangkat 3 dikali A 2A kuadrat. Nah, bilangannya dikalikan dulu, yaitu koefisiennya kan 3 dan 2. Ini dikalikan dulu ya, berarti 3 dikali 2. Lalu, karena variabelnya A, yang ini bilangan berpangkatnya 3, yang ini 2. Maka 3 dikali 2 dikali A pangkat 3 ditambah 2.
Hasilnya adalah 6A pangkat 5. Lanjut soal. 5x pangkat 4y kuadrat dikali 2xy. 5 dikalikan dengan 2. Sekarang fokus ke variabel x. Variabel x yang ini nilai pangkatnya adalah 4. Sedangkan yang satunya adalah 1. Dan untuk variabel y, ini 2, dan yang ini 1. Maka x pangkat 4 ditambah 1 dikali y pangkat 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 10x pangkat 5, y pangkat 3. Sampai sini paham ya? Kita coba yang pembagian. 10b pangkat 3 dibagi dengan 5b kuadrat. Fokus ke koefisiennya dulu. Berarti 10 dibagi dengan 5. Ini 10 dibagi dengan 5. Lalu untuk variabelnya b, yang ini pangkat 3, yang ini pangkat 2. Berarti dikurangkan karena ini pembagian ya. Berarti b pangkat 3 dikurang 2 dan hasilnya adalah 2b. Lanjut, 12x pangkat 5y pangkat 3 dibagi dengan 2x kuadrat y. Fokus ke koefisiennya, berarti 12 dibagi dengan 2. Sekarang variabel x-nya, yang ini pangkat 5 dan yang ini pangkat 2, maka x pangkat 5 dikurang 2. Nah, ini x pangkat 5 dikurang 2 dan y-nya 3 dikurang 1. Hasil akhirnya adalah 6x pangkat 3, y pangkat 2. Baiklah, sampai sini paham ya anak-anak? Oke, sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Nah, agar kalian lebih paham dan mendalami materi ini, kalian bisa mengerjakan soal-soal latihan di buku matematikanya. Oke, tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.